Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Mengalami sakit penyakit yang tidak biasa dan dalam waktu yang berdekatan. Tentu saja terkadang atau bahkan mungkin membuat kita menjadi terpuruk dan rasanya sudah tidak mungkin lagi hidup. Tetapi tamu saya kali ini secara luar biasa mengalami kesembuhan yang dari Tuhan, mengalami pemulihan dari sakit penyakit yang serius. Kita akan langsung ngobrol detail tentang pemulihan yang dialami oleh Pak Niko. Shalom Pak Niko. Salam Ibu Susi. Luar biasa. Bapak sehat ya Pak ya? Amin, puji Tuhan. Nah Pak, saya ini kepo Pak, penasaran. Iya, Bapak aslinya suaranya seperti ini? Atau dulu enggak? nah ini yang kadang orang yang baru kenal sama saya, pertama yang ditanya pasti, Bapak masuk angin ya? Oh. Seperti itu. Oh iya. Karena memang suara saya itu seperti ini itu juga karena sebenarnya dulu enggak. Tapi karena mencobai Tuhan. Wah ini kejadiannya gimana Pak? Akhirnya Tuhan izinkan saya untuk mengalami sakit yang sampai pita suara saya itu rusak. Waktu itu saya sebagai pelayan Tuhan di bidang vokalis di salah satu gereja di Jogja. Karena kan saya berasal dari Jogja ya Bu ya. Jadi saya pelayanan, tapi kedagingan saya itu masih mencobai Tuhan. Yaitu apa? Masih merokok. Dulu saya Padahal Bapak vokalis ya, iya, tapi merokok ya. vokalis gereja. Ya kan, harusnya kan tidak boleh seperti itu. Namanya kan mencobai Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan saya untuk mengalami sakit seperti ini. Dan puji Tuhannya nggak butuh lama. Asal kita mau bertobat. Asal kita mau meninggalkan apa yang pernah saya alami, yaitu melepas rokok. Walaupun dengan harus bayar harga. Tapi ya namanya masih ngayal. Batuk tetap rokok. Malah kadang itu istri saya itu sampai marah-marah. Saya tuh ngerokok tuh nggak masuk akal loh. Sehari itu 5 bungkus. Rokok putih, ya rokok putih. Rokok putih kan keras. Kering ya dia. Itu lama-lama suara saya kok serak-serak gitu. Serak. Terus saya dijadwal untuk nyanyi waktu itu. Tapi saya izin. Karena alasannya batuk. Tapi dengan alasan itu malah akhirnya minum air putih pun nggak bisa loh. Sampai minum air putih nggak bisa? Nggak bisa masuk. Oh. Berarti sama sekali tidak bisa masuk makanan, makanan pun nggak bisa masuk. Awalnya dari air putih. Sampai akhirnya istri itu beli makanan apa cincau. Yeah. Itu untuk mencoba melegakan. Tapi tidak bisa. Nah, akhirnya sama kedua orang tua saya, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah dari situlah muncul vonis ada peradangan di tenggorokan, peradangan akut. Peradangan tenggorokan. Ya. Dan akhirnya setelah dicek lagi, pita suara yang saya kena ada luka. Dan saya ada luka, dan akhirnya saya makan minum itu pakai selang. Itu awal-awalnya, dan itu berjalan hampir beberapa tahun ya. Sampai anak saya lahir, anak saya yang pertama. Kalau nggak salah tahun 2000. Saya menikah kan 96-97 ya. Jadi pertengahan tahun itu kita diizinkan untuk mengalami ini, suara saya hilang itu. Jadi suara saya awal-awalnya sembuh dari rumah sakit itu kayak radio kalau kemeresek itu loh. Kalau channelnya nggak pas, kemeresek gitu ya. Jadi kadang istri saya itu kadang sok marah-marah. Pak, kamu tuh kalau mau ngomong tuh nulis
Aku nggak dong maksudnya apa. Oh, karena nggak paham ya. Nggak paham. Bapak suara belum kembali. Perasaan saya ngomong tuh suaranya muncul, tapi yang denger tuh nggak denger. Jadi ya kayak noise waktu Kayak radio noise, nggak ya, pas channelnya itu ya. betul. Akhirnya lama-lama istri saya menyadari. Istri saya kan juga maaf dari seberang ya, dari kepercayaan lain waktu itu. Tapi puji Tuhannya istri saya mau ikut dengan saya, dan malah istri saya itu yang malah menguatkan saya, yang malah sering buat kasih dorongan sama saya untuk percaya bahwa kamu bisa bawa aku masuk ke yang sekarang ini, dan aku yakin Tuhan pasti akan memulihkannya. Ya benar, hujan deras, kita datang ke gereja waktu itu, istri posisi hamil tua. Posisi hamil tua. Waktu itu ada altakor, Bapak pendeta waktu itu berkata, siapa di sini yang ada pergumulan berat, siapapun itu boleh maju ke depan. Gak ada yang maju sama sekali. Istri saya yang berdiri maju, langsung berkata, dia punya nasar. Bapak, saya ada beban berat. Apa Ibu? Untuk suara suami saya. Kan kebetulan pendetanya kenal sama saya. Oh iya. Cuma bilang oh iya gitu aja. Ibu apa? Permintaan Ibu. Saya sama suami bernasar. Kalau sampai suara suami saya bisa pulih, saya akan melayani Tuhan seumur hidup kami. Itu. Tidak betul lama didoakan sama beliau. Kalau nggak salah setahun ya. Pas anak saya lahir, pas tahun 2000. Tahun 2000, itu suara saya pertama kali keluar, bisa muncul suara sekarang ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Awalnya apa? Cuma satu sih, ke Pondok Daud. Kan tahun 2000, saya mulai pindah ke Solo ya Bu ya. 2019 saya masih ngelaju Jogja Solo. Masih ngelaju. Ini awal-awalnya saya diterima kerja di sebuah BUMN waktu itu. Awal-awalnya. Waktu itu saya awal masuk ke Solo itu masih sebagai seorang pengisi bahan bakar pesawat. Jadi kerjanya di bandara waktu itu? Di bandara waktu itu. Jadi sebagai pengisi bahan bakar pesawat. Waktu itu masih kontrak. Masih sebagai kontrak. Ya, karyawan kontrak. Saya masih ngelaju Jogja Solo hampir 2 tahun kalau nggak salah. Situ masih bingung, kita mau ke gereja kemana? Sama istri saya bilang kan kos. Kos di daerah dekat sana. Nah, kita background-nya waktu itu dari salah satu gereja, akhirnya kita ada gereja itu ya kita ke gereja situ. Tapi kok nggak ada apa namanya ya, nggak ada pertumbuhan tuh nggak ada. Kayak cuma ke gereja-gereja aja gitu loh Bu. Kayak rutinitas saja. Kayak rutinitas saja. Jadi nggak ada pertumbuhan sama sekali. Nah, 2010 awal saya kenal dengan gereja Keluarga Allah. GPI Keluarga Allah. Iya, itu awal saya pertama kali kenal dengan Keluarga Allah, 2010. Itu saya diperkenalkan oleh salah satu seorang pendoa di tim GPI Keluarga Allah waktu itu. Setelah kita berdoa sama Tuhan minta hikmat, karena situ ada firman berkata bahwa kalau kita mau bergereja, kalau kita mau ikut pelayanan apapun itu, yang kamu cari itu jangan berkatnya, jangan cari mujizatnya, tapi cari dulu hadirat Tuhan. Nanti di situ akan ditambah-tambahkan. Amin. Iya. Di situ kita ngemplang sekali waktu itu. Jadi merasa tertampar. Merasa tertampar. Dan sebelum saya dapat rema itu, Tuhan sudah izinkan saya itu kena sakit dulu Bu. Setelah suara saya hilang itu, Tuhan kasih izinkan saya sakit yang kedua kalinya. Dan gak main-main, stroke Bu. Jadi awalnya saya berangkat ke kantor itu, biasa saya datang ke kantor, saya taruh
barang-barang ke loker, kan nggak boleh ada rokok, nggak boleh ada korek, nggak boleh bawa HP. Saya taruh di loker, saya ke kantin. Ke kantin kan nanti bebas untuk Oh, istirahat. iya. Situ jual rokok, saya beli. Saya mau ngopi. Saya ngopi juga kenal Bu waktu itu kopi hitam. Oke. Gitu. Jadi saya bisa habis ngerokok, saya ngerokok santai. Habis ngopi, habis. Posisi saya duduk jegrang itu ya Bu ya. Rokok habis, saya buang di sampah. Saya mau berdiri. Begitu saya menapak kaki kiri, saya langsung jatuh. Tidak ada pertanda apapun waktu itu. Biasanya kalau orang darah tinggi apa-apa itu kan gelier ya Bu ya. Ya. Saya kalau kolesterol saya tengkuk berat. Saya tidak ada merasa apa-apa sama sekali. Tidak ada tanda-tanda Tak sama ada sekali. tanda-tanda sama sekali. Waktu itu teman-teman saya, kru para supir-supir itu, bilang, Pak Niko orangnya nggak apa-apa kok. Paling cuma gojek, paling cuma guyon. Karena emang Saat Bapak sehat. jatuh itu ya? Iya, kita datang gojek-gojekan, seneng, nggak apa-apa, sehat kok. Tertawa-tawa gitu, tahu-tahu jatuh brek. Terus awal-awal lama-lama ada salah satu kru yang melihat, mulutnya Pak Niko perot. Nah itulah mulai dari awalnya mereka tahu, Pak Niko kena stroke, kena perot, dan ini udah brek, akhirnya saya jatuh. Oh ini berarti nggak guyon ini Nggak ya? gojek aja. Bener-bener ini sakit. Jadi begitu saya perot, saya langsung jatuhnya ke kiri. Karena ada serangan di bagian Sebelah kiri. Nah benar, saya dibawa waktu itu pakai mobil dinas ke rumah sakit terdekat. Waktu itu. Nah kebetulan waktu itu rumah sakit terdekatnya peralatannya nggak memadai. Akhirnya dibawa ke kota, ke Solo, ke rumah sakit yang ada lebih lengkap lagi. Nah situ akhirnya saya divonis bapak ini kena stroke awal. Stroke awal. Dan ini kalau sampai terlambat beberapa menit, pembuluh darahnya akan pecah. Karena udah pembuluh darah, urat pembuluh darahnya itu udah menggembung. Kurang beberapa menit itu pecah. Karena penyumbatan kemudian jadi aliran darah menjadi tidak lancar. Jadi terhenti di satu titik gitu bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah ya. Iya. Yang akhirnya akan jadi mengakibatkan stroke permanen. Siapa yang nggak takut sih Bu? Baru istilahnya apa-apa muda lah ya. Baru pertama punya anak. Waktu itu Bapak usia berapa? Saya kena stroke itu umur 40. Masih cukup muda ya? Masih cukup muda. Cukup muda. Udah tua 40. Untuk orang kena stroke ya Pak ya? Sebenarnya kata dokter itu stroke itu tidak melihat umur. Katanya ya. Cuma Bapak kebetulan kok pas, nah itu mujizatnya pas ulang tahun Bu yang saya ke 40. Pas itu Pak, Januari tanggal 20. Bapak dapat hadiahnya ternyata Stroke. Nah itu, dan itu saya bilang, Pak, kamu yang gak sembuh tak tinggal. Ya, pikir saya itu bukan ancaman ya, mungkin kayak sebuah motivasi ya, biar saya sembuh. Karena kan cara Ibu untuk memotivasi Bapak. Karena kan di firman Tuhan kan berkata bahwa obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Hati yang gembira, betul. Dan itu kita udah diajari kata-kata profetik. Waktu itu masih ada zamannya ini, LCD Presenter setiap Selasa. Oh ya. Saya suka sekali datang waktu itu. Nah itu, saya terkesan sekali dengan Pak Samuel Dodi dan Pak Agung yang menyanyi sama khotbah dengan pujian itu yang saya pegang. Ya, Pak Samuel Dodi waktu itu pernah berkata bahwa apapun yang terjadi pada kamu, katakan secara profetik, kamu akan sembuh, saya akan sembuh, saya akan sembuh. Dan itu saya imani. Kan bapak mertua saya kan paling gemati sama saya ya. Kemana-mana saya itu dituntun. Udah Pak, saya tak jalan sendiri. Bisa kamu gitu kan. Bisa Pak. Walaupun saya dengan merambat di tembok, dengan tertatih-tatih itu. Saya bisa kamar mandi sendiri. Saya berulang. Akhirnya hampir 2 minggu, puji Tuhan. Itulah Tuhan sudah mulai berkarya.
saya sudah agak perot, Oh, tangan saya sudah mulai bisa menggenggam HP, puji Tuhan. dan kaki saya sudah bisa menapak, Hmm, walaupun masih agak pincang. hmm. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan, ini waktunya Engkau sembuhkan saya. Amin. Ini waktunya saya harus pulang. Amin. Benar. Betul. Paginya, Bu, saya diizinkan pulang. Puji Tuhan. Itu kalau Tuhan nggak berdaya. Dan itu juga tergantung iman kita juga ya, Bu ya. Kalau iman kita berkata sembuh, ya Tuhan pasti akan sembuh. Terjadilah sesuai Terjadilah imanmu. sesuai dengan imanmu. Betul, betul. Seperti itu. Nah, setelah kejadian itu saya belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan untuk tidak melihat apa namanya ya. Kalau orang Jawa bilang, kadang-kadang kita minta sama Tuhan itu ndang dikasih, ndang cepet. Begitu minta harus Harus. segera Nah, ada. ya artinya setelah kita belajar semakin belajar itu bahwa Tuhan tuh nggak mau kita tuh kasih kita tuh sesuatu yang instan. Karena apa? Tuhan tuh udah melihat kita, udah melihat hati kita. Ya. Kamu tak kasih instan, tapi kamu malah lupa segalanya. Jadi Tuhan tuh mau kasih kita tuh sesuatu yang melalui proses. Betul, berproses. Kata Pak Samuel bilang bahwa kalau kita mau diproses, jangan protes. karena akan mencapai Progres. Nah itu. Dan gitu kan. Terus ada lagi yang bilang bahwa kita tuh harus mau merambat. Merambat. Kalau dihambat, Kalau jabat tetap merambat. Tetap itu. Pak Samuel itu saya pegang waktu itu. Jadi ya itu aja jadi buat pegangan kita hidup. Tapi yang namanya manusia ya Bu ya, namanya godaan di dunia ya, tetap ada. Ya itulah, kita akhirnya keluar masuk gereja Pondok Daud. Belum ada komsel yang pas setelah kejadian yang kedua itu. Tapi kita tetap bergereja di GBI, tapi kita nggak fokus di gereja. Padahal kita udah ada KTA. Tapi waktu itu Bapak dan Ibu tetap datang ke Pondok Daud ya? Ke Pondok Daud. Kenapa Pak kok datangnya ke Pondok Daud? Nah itu loh Bu, di tempat lain tidak ada yang seperti di keluarga Allah. Karena apa? Tuhan itu sebenarnya nggak jauh dari kita. Tuhan itu cuma sejauh doa. Amin, betul. Kadang kita mau saat teduh di rumah waktu itu, itu rasanya masih panas. Masih panas. Kita mau doa di tempat di mana kita waktu itu sering pindah-pindah, nggak ada kedamaian. Akhirnya kita capek ke Pondok Daud. Bukan karena mau ngasih, bukan karena mau ngadem, tapi karena mau menenangkan pikiran. Dan di Pondok Daud Bapak mendapatkan di Pondok Daud apa itulah yang dicari? Saya mendapatkan rema yang benar-benar saya pegang sampai sekarang ini. Apa itu Pak? Dan ternyata rema itu ada di ISBC. Jadi apa yang Bapak dapat? Rema apa? Rema itu ada di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Nah itu, waktu itu saya belum pernah ISBC. Jadi Elite Soldier Boot Camp. Belum ada kan waktu itu. Ya ada, tapi saya nggak mau tahu. Oh, Bapak belum ikut. belum mau tahu. Akhirnya Bapak ikut di situ. Ya, karena kan somaja mandek. Somaja mandek kan. Ya, akhirnya setelah di Pondok Daud, kok lama-lama kok ada yang narik kita untuk tetap ibadah ya kok gereja ya. Awalnya itu. Awalnya kita ditarik Tuhan untuk kembali ibadah. Setelah saya kena stroke, saya diizinkan rumah saya ditipu orang. Setelah saya keluar dari BUMN, saya mau pindah ke desa, saya mau cari rumah yang agak luas. Saya jual, ditipu sama orang. Dia janji mau bayar full, saya dicicil. Dicicil dan lama-lama hanya orang hilang.
Sebelum lunas. sebelum lunas. Jadi, Terus akhirnya, nah dari situlah mulai muncul awal pikul salib kita. jadi Bapak tidak kecewa dengan kejadian itu, tetapi justru Sempat kecewa, sempat kecewa. karena itu istilahnya, itulah kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Aku mampu kok beli rumah ini kok. Tapi begitu Tuhan izinkan, Tuhan membalikkan, kita ya mau merelakan. Seperti sharing firman yang kemarin itu, yang kata galau, kita harus mau merelakan sesuatu yang hilang. Ya. Dan itu pun berturut-turut, Bu. Setelah rumah, harta benda saya hilang. apa Ditipu saja? sama orang. Karena itu loh, saya sama ibu tuh orangnya tuh gini loh Bu Susi. Nggak tegelan sama orang. Tegaan. Jadi ada orang minta tolong, Bapak selalu bantu. Betul. Waktu itu masih ada kelimpahan. Nah, tetapi begitu kita mengalami satu persatu, pada lari, Bu. Nah, itu ya loh. persis seperti yang dialami Ayub ya Pak ya. Pada lari. Dan itu sempat sih muncul sedikit kekecewaan sama istri juga. Tapi puji Tuhannya istri itu selalu ingat dengan nasarnya. Karena nasar itu utang ya Bu ya. Betul. Sampai kapanpun itu belum dibayar, tetap akan menjadi utang. Nasarnya adalah? Untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidup. Dan yang waktu itu diucapkan ya. Dan waktu apa namanya, selama kita masih bernapas, tujuannya sekarang adalah untuk melayani Tuhan. Nah, mungkin ada di antara pemirsa yang saat ini sedang mengalami kelemahan secara fisik, sedang mengalami sakit penyakit yang rasanya sulit untuk disembuhkan. Sakit yang mungkin secara manusia sangat serius. Tetapi percayalah, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, ketika kita tetap meyakini, mengimani bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, terus setia kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, berdoa dengan penuh keyakinan dan iman, pasti Tuhan akan datangkan mujizat kesembuhan seperti yang Pak Niko alami. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan mujizat yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.